Halo, salam satu data. Hari ini saya akan membahas terkait informasi kapan seleksi guru P3K 2022 akan dibuka. Nah, ini muncul banyak pertanyaan dari teman-teman terkait jadwal P3K guru yang tahun ini molor ya. Jadi sampai sekarang belum ada informasi terkait kapan informasi jadwal P3K akan dibuka. Nah, ini kalau teman-teman lihat sendiri, ada beberapa berita yang merilis informasi terkait Minggu ke-4 Agustus kemarin rakor transfer naskah soal seleksi ASN tahun 2022. Nah, berita ini berarti sesuai ya, klop karena kemarin di bulan Agustus Menpan RB dan tim-tim Panselnas telah menyerahkan serah terima naskah soal ya. Berarti ini sesuai dengan schedule. Kemudian Minggu ke-1 September 2022 adalah rakor pengadaan ASN tahun 2022. Penyerahan keputusan Menteri tentang penetapan kebutuhan ASN kepada seluruh instansi pemerintah. Nah, kalau di sini sendiri disebutkan bahwa akan dibuka pada minggu ketiga dan 4 September 2022. Nah, berarti jadwal pembukaannya kalau kita lihat di berita ya dari Kaltim disebutkan minggu ketiga dan keempat September. Nah, ini kita akan analisa konsepnya seperti apa. Jadi sejauh ini minggu keempat dan minggu satu ini sudah benar ya, sudah ada rakor dan sudah ada pemberian atau penyerahan naskah soal. Nah, kalau kita kembali lagi ke sini gitu ya, terdapat 3 jenis mekanisme seleksi guru ASN P3K di tahun 2022. Nah, ini berdasarkan formasi tersedia di daerah. Nah, yang jadi pertanyaan teman-teman adalah, yang pertama, kalau teman-teman lihat di mekanismenya, itu yaitu penempatan lulus passing grade. Penempatan individu yang telah lulus nilai ambang batas pada seleksi tahun 2021 di tempat tugasnya masing-masing atau di satuan pendidikan yang membutuhkan. Pesertanya adalah guru yang sudah lulus passing grade pada tahun kemarin. Nah, ini saya akan bahas korelasinya gini ya. Adalah aplikasi SIM pemetaan guru P3K. Jadi kalau teman-teman lihat bahwa yang lulus passing grade di tahun kemarin itu adalah 948 orang. Sementara kalau teman-teman lihat di sini, sisa formasi tahun kemarin itu ada 19 yang tidak terisi, kemudian usul formasi tahun ini adalah 377. Jadi total formasi yang tersedia saat ini adalah 396. Itulah kenapa kemarin teman-teman Panselnas terutama dari Menpan sangat berharap bahwa setiap instansi daerah mengusulkan usul reformasi yang banyak gitu ya. Nah, itulah kenapa kemarin itu masih banyak beberapa daerah yang mengusulkan formasinya sedikit. Sementara dari teman-teman Menpan sendiri sudah menyatakan setiap instansi daerah silakan mengajukan formasi untuk kebutuhan guru P3K sebanyak-banyaknya gitu ya. Jadi kita berharap usulnya atau yang dibuka tahun ini itu sangat banyak. Nah, saya nggak tahu apakah ada revisi lagi terkait informasi sehingga kuota yang dibuka tahun ini itu mencapai target yang diinginkan oleh teman-teman Menpan gitu ya. Jadi kita sangat berharap bahwa teman-teman instansi membuka atau mengajukan informasi yang banyak setiap daerah sehingga apa? Sehingga yang lulus passing grade tahun kemarin terpenuhi dan masih banyak kuota bagi yang belum lulus passing grade atau yang baru tahun ini akan ikut. Jadi itu ya, kita sangat berharap. Nah, kalau dikorelasikan dari yang tahun kemarin, itu saja untuk memenuhi kuota yang sudah lulus itu tidak sebanding dengan kuota yang dibuka saat ini. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, yang negeri yang lulus kuota kemarin adalah 543. Sementara yang ditempatkan di tahun ini yang mereka tidak perlu tes lagi dan sudah positif dapat kuota atau ditempatkan di sekolah induknya itu sudah 390. Jadi ini 390 tambah 6. Berarti kuota tahun ini sudah dipenuhi oleh guru-guru yang sudah lulus passing grade tahun kemarin. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, ketika sudah diisi oleh teman-teman yang sudah lulus passing grade, mereka sudah mendapatkan golden ticket. Sehingga mereka akan mengisi formasi yang dibuka tahun ini. Ketika jumlah formasinya ini lebih sedikit dibandingkan yang lulus passing grade,
berarti tidak akan ada bukaan lagi karena sudah terisi semua untuk yang lulus passing grade. Nah, di sini makanya statusnya adalah jika masih tersedia formasi. Baru akan dilakukan seleksi kesesuaian atau verifikasi. Seleksi dilakukan dengan mempertimbangkan dimensi kompetensi profesional, pedagogik, sosial, dan kepribadian. Pesertanya adalah tenaga honorer kategori 2, guru honorer negeri yang 3 tahun terdaftar pada data pokok pendidikan. Nah, ini adalah bagi teman-teman yang statusnya jumlah formasi yang dibuka tahun ini masih lebih banyak daripada yang lulus passing grade. Nah, pertanyaannya yang sangat membuat teman-teman mungkin memikirkan tim-tim Panselnas memikirkan skema yang terbaik itu adalah gini teman-teman. Karena di satu tempat yang lulus passing grade sama yang lulus kuotanya itu jauh lebih banyak yang lulus passing grade. Bahkan untuk formulasi tahun depan ketika ada bukaan belum bisa menghabiskan yang tahun ini gitu ya. Jadi misalnya ini, tahun ini yang terisi adalah 390, berarti masih ada sisa sekitar 100-an orang lebih yang lulus passing grade tapi belum dapat formasi di tahun ini. Gitu ya. Jadi nanti ada mereka itu statusnya adalah di kolom yang belum ditempatkan. Nah, yang belum ditempatkan ini nantinya akan menunggu lagi gitu ya. Jadi akan menunggu lagi sebagai cadangan lagi di tahun berikutnya ketika formasi itu dibuka gitu ya. Jadi kalau teman-teman lihat di sini berarti prioritas pertama selamat kepada teman-teman yang sudah menempati penempatan lulusan NAB atau nilai ambang batas. Kemudian yang kedua hanya bagi daerah yang formasinya masih sisa. Begitu juga yang ketiga. Nih ya. Yang ketiga ini jika masih formasinya tersedia. Saya konfirmasi ke beberapa teman ya, disebutkan bahwa memang jumlah yang lulus passing grade itu dari negeri dan swasta itu masih banyak banget yang tahun ini belum mendapatkan formasi. Nah, begitu tahun depan buka formasi lagi, apakah itu akan diisi oleh mereka lagi? Nah, itu adalah pertanyaan pentingnya juga. Nah, berarti teman-teman yang tahun ini belum ikut, nggak ada kesempatan dong, gitu ya. Jadi nanti kita tunggu saja rilis resmi dari teman-teman Panselnas terkait mekanismenya seperti apa, gitu ya. Yang jelas kalau teman-teman lihat di sini bahwa di sini 193.000 guru yang telah memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3KU ditempatkan di satuan pendidikan berdasarkan kebutuhan dan kuota yang tersedia di daerah tanpa mengikuti ujian kembali, gitu ya. Nah, ini kita nggak tahu tahun ini apakah kemarin rilis terakhirnya itu ajuan formasinya itu ditambah atau tidak, gitu ya. Jadi kalau ajuan formasi dari daerah itu tidak ditambah, berarti nanti memang tahun ini hanya akan terisi sebagian besar oleh teman-teman yang lulus passing grade. Nah, ini adalah informasi pentingnya ya. Kita tunggu rilis resmi dari teman-teman Panselnas. Semoga informasi ini bermanfaat. Salam satu data.